Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Sri Oktaviani, nomor absen 33 dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi biologi, yaitu tentang Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Yang pertama ada Platyhelminthes. Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu platy, yang berarti pipih, dan helminthes, yang berarti cacing. Sehingga mereka juga seringkali disebut dengan cacing pipih atau cacing pita. Anggota filum ini merupakan kelompok hewan acelomata atau belum memiliki rongga tubuh. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, cacing pipih merupakan hewan lunak atau tanpa tulang belakang atau invertebrata yang hidup bebas dan parasit. Tapi, sekitar 80% mereka hidup secara parasit pada organisme lain. Kemudian ada ciri-ciri Platyhelminthes. Ciri-ciri yang pertama yaitu bentuk tubuh pipih seperti daun, simetri bilateral, triploblastik acelomata. Kemudian yang kedua, alat pencernaannya berupa rongga gastrovaskuler, ekskresi dengan sel api, sistem saraf, tangga tali. Kemudian yang ketiga, hidup di air tawar, laut, tanah yang lembab atau sebagai parasit pada hewan atau tumbuhan dan manusia. Kemudian yang keempat, cacing pipih hidup parasit mempunyai lapisan kutikula dan alat isap atau alat kait yang digunakan untuk menempel pada dinding sel inangnya. Kemudian yang kelima, bersifat hermafrodit, reproduksi generatif dengan perkawinan silang, secara vegetatif dengan membelah diri atau fragmentasi. Nah, kemudian ada struktur tubuh Platyhelminthes. Ini merupakan gambar dari struktur tubuh Platyhelminthes. Kemudian kita lanjut ke klasifikasi Platyhelminthes, di mana klasifikasi Platyhelminthes ini dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada kelas Turbellaria atau cacing berambut getar. Kelas Turbellaria permukaan tubuhnya bersilia atau bulu getar, jarang yang bersifat parasit. Contohnya adalah Planaria. Kemudian yang kedua ada kelas Cestoda atau cacing pita. Kelas Cestoda hidup parasit pada alat pencernaan hewan. Tubuh terdiri dari segmen-segmen di mana setiap segmen mengandung alat perkembangbiakan atau proglotit. Dapat dibedakan antara scolex atau kepala dan leher atau strobilus. Scolex dilengkapi dengan alat penghisap berkait untuk menempel pada inang. Contohnya adalah cacing pita pada sapi dan cacing pita pada babi. Kemudian yang ketiga ada kelas Trematoda atau cacing hisap. Kelas Trematoda merupakan parasit pada manusia dan hewan, memiliki alat isap atau saker dan hidup memiliki inang perantara. Cacing ini ada yang hidup sebagai ektoparasit, misalnya pada ikan, ada juga yang hidup sebagai endoparasit, misalnya pada cacing hati, pada saluran pencernaan sapi dan domba. Kemudian kita lanjut ke reproduksi Platyhelminthes. Cacing Platyhelminthes bersifat hermafrodit, yaitu bereproduksi secara generatif dengan perkawinan silang dan secara vegetatif dengan membelah diri atau fragmentasi. Kemudian ada peranan Platyhelminthes. Yang pertama, kebanyakan hidup parasit pada manusia atau hewan hidup di dalam saluran pencernaan. Yang kedua, usaha pencegahan infeksi cacing pita pada manusia diupayakan dengan cara memutuskan daur hidup dari cacing tersebut, yaitu dengan cara hidup sehat. Yang ketiga, pembuangan tinja manusia diatur menurut kesehatan. Yang keempat, semua daging yang diperkirakan mengandung kista cacing pita harus dimasak sampai matang. Nah, di sini sudah ada contoh gambar dari Platyhelminthes. Kemudian kita lanjut yang kedua yaitu Nemathelminthes. Nemathelminthes atau cacing gilik adalah salah satu hewan intervertebrata yang berbentuk silinder memanjang. Sebagian besar jenis cacing ini hidup sebagai parasit pada tubuh makhluk hidup. Umumnya ukuran cacing betina lebih besar dari cacing jantan. Kemudian ada ciri-ciri Nemathelminthes. Yang pertama, tubuh Nemathelminthes bila dilihat dari bentuk tubuhnya adalah gilik atau mirip seperti batang dan juga tidak bersegmen, mempunyai selom triploblastik. Kemudian yang kedua, difusi melalui permukaan tubuh adalah sistem respirasi. Kemudian yang ketiga, dilihat dari sistem reproduksi atau perkembangbiakannya, Nemathelminthes organ kelaminnya terpisah. Kemudian yang keempat, dilihat dari habitat atau tempat hidupnya, hewan ini banyak mendiami di dalam air dan tanah. Kemudian yang kelima, kebanyakan Nemathelminthes memiliki ukuran tubuh yang mikroskopis, tetapi ada juga yang panjangnya bisa mencapai 1 meter. Kemudian ada struktur Nemathelminthes. Nah, di sini sudah ada gambar struktur Nemathelminthes. Nah, kita lanjut ke klasifikasi Nemathelminthes. Nemathelminthes dibagi menjadi 2 kelas, yaitu Nematoda dan Nematopora. Yang pertama ada Nematoda. Nematoda atau cacing gelang merupakan kelompok cacing yang berada dalam filum Nematoda.
Film ini memiliki anggota beragam yang menghuni rentang lingkungan yang sangat luas. Menurut taksonomi, mereka dikelompokkan dalam superfilum Esdisozoa bersama dengan arthropoda dan hewan-hewan lain yang melakukan ekdisis. Nematoda memiliki sistem pencernaan tubular dengan bukaan di kedua ujungnya. Kemudian yang kedua ada Nematopora. Nematopora pada umumnya dikenal sebagai cacing bulu kuda atau cacing gordian, yang merupakan filum dari parasitoid, hewan dangkal mirip dengan nematoda atau cacing di morfologi. Mereka berbagai ukuran di sebagian besar spesies dari 50 hingga 100 mm panjang dan dapat mencapai dalam kasus yang ekstrim hingga 2 meter dan dapat memiliki diameter 1-3 mm. Cacing bulu kuda dapat ditemukan di tempat yang lembab seperti palung penyiraman, kolam renang, sungai, genangan air, dan tangki air. Cacing dewasa hidup bebas tetapi larva terkena parasit oleh arthropoda seperti kumbang dan kecoa. Kemudian ada reproduksi Nemathelminthes. Nemathelminthes umumnya melakukan sebuah reproduksi secara seksual. Sistem reproduksi bersifat gonocrosis, yakni organ kelamin jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Artinya, setiap individu hanya mempunyai satu organ kelamin. Fertilasi atau pertemuan sperma dan ovum terjadi di dalam tubuh, kemudian akan menghasilkan telur yang sangat banyak. Kumpulan telur ini akan membentuk kista yang bisa bertahan hidup pada keadaan lingkungan yang buruk. Kemudian ada contoh dan peranan Nemathelminthes. Yang pertama ada cacing perut, yaitu menyebabkan penyakit askariasis atau cacingan. Kemudian yang kedua ada cacing tambang atau hidup parasit dengan menyerap darah dan cairan tubuh yang terdapat pada usus halus manusia. Kemudian yang ketiga ada cacing kremi, yaitu dapat melakukan autoinfeksi, yaitu bagi penderita dapat menularkan infeksinya. Kemudian yang keempat ada cacing rambut, yaitu dapat menyebabkan penyakit elephantiasis atau kaki gajah. Kemudian yang kelima ada Trichinella spiralis, yaitu dapat menyebabkan penyakit trichinosis, yaitu kerusakan pada otot manusia. Kemudian kita lanjut ke Annelida. Annelida dari bahasa Latin yaitu annulus, yang artinya cincin kecil, adalah filum luas yang terdiri dari cacing bersegmen dengan sekitar 15.000 spesies modern, antara lain cacing tanah, pacet, dan lintah. Filum ini ditemukan di sebagian besar lingkungan basah seperti air tawar dan laut. Kemudian ada ciri-ciri Annelida. Yang pertama merupakan hewan selomata, yaitu sudah memiliki rongga tubuh yang sempurna. Kemudian yang kedua memiliki tubuh yang bersegmen menyerupai rangkaian cincin atau gelang. Yang ketiga habitatnya di perairan laut atau tawar dan tanah lembab. Yang keempat hidup secara bebas dan ada yang parasit dengan menempel pada vertebrata. Kemudian yang kelima memiliki sistem pencernaan dan sirkulasi tertutup. Yang keenam bernapas menggunakan permukaan tubuhnya karena di permukaannya tersebut terdapat pembuluh darah kecil sebagai organ pernapasan. Kemudian ada struktur Annelida. Nah, ini merupakan gambar dari struktur Annelida. Nah, kita lanjut ke klasifikasi Annelida. Yang pertama ada Palisaeta. Kelas pertama dari filum Annelida yang akan kita bahas adalah Palisaeta. Berasal dari bahasa Yunani yaitu pali yang berarti banyak dan saeta yang berarti rambut. Mereka memiliki sepasang struktur yang menyerupai dayung di tiap sikennya. Namanya parapodia. Fungsi parapodia adalah sebagai alat gerak sekaligus insang. Umumnya anggota kelas ini hidup di perairan laut. Contohnya adalah Aleta virens. Kemudian yang kedua ada Oligochaeta. Selanjutnya ada kelas Oligochaeta. Berbeda dengan kelas Palisaeta yang memiliki banyak rambut, Oligochaeta merupakan cacing yang memiliki sedikit rambut. Mereka bersegmen dan bersifat hermafrodit, namun tidak bisa membuahi dirinya sendiri. Habitatnya di dalam tanah, tempat lembab, dan air. Contoh hewan ini adalah cacing tanah. Kemudian yang ketiga ada Hirudenia. Terakhir ada kelas Hirudenia. Nah, anggota kelas ini tidak mempunyai rambut atau saeta. Tubuh mereka pipih dan ujungnya sedikit runcing. Mereka memiliki alat penghisap pada segmen ujung yang berfungsi untuk menempel dan bergerak. Kebanyakan anggota Hirudenia merupakan ektoparasit, yaitu parasit yang hidup di luar tubuh inangnya. Mereka akan menghisap darah inangnya dengan cara menempel. Contoh dari Hirudenia ini adalah lintah Jawa. Kemudian ada reproduksi Annelida. Reproduksi Annelida terjadi secara seksual atau aseksual.
reproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya, namun sebagian besar Annelida memproduksi secara seksual. Meskipun cacing tanah bersifat hermafrodit, tetapi individu tetap melakukan perkawinan silang dengan cara saling mempertukarkan spermanya untuk membuahi sel telur pasangannya. Kemudian ada contoh dan peranan Annelida. Contoh Polychaeta adalah kelabang laut. Kemudian contoh Oligochaeta adalah cacing tanah. Dan contoh Hirudenia adalah lintah atau pacat. Kemudian peranan Annelida yaitu yang pertama, sebagai makanan manusia, sebab cacing memiliki sumber protein yang berpotensi dimasukkan sebagai bahan makanan manusia seperti halnya daging sapi dan juga ayam. Kemudian yang kedua, sebagai bahan baku ternak, memiliki kandungan protein, lemak, dan juga mineral yang tinggi. Cacing tanah dimanfaatkan sebagai makanan ternak, contohnya adalah unggas, udang, kodok, dan juga ikan. Kemudian yang ketiga, sebagai bahan baku obat, cacing tanah dipercaya dapat meredakan demam, menurunkan tekanan darah, menyembuhkan bronkitis, reumatik, sendi, sakit gigi, dan juga tipes. Keempat, lintah digunakan untuk membersihkan nanah pada luka yang sudah terinfeksi. Kemudian, ada peranan Annelida yang merugikan. Yang pertama, dapat menimbulkan penyakit cacing pita, cacing darah, cacing hati, cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, dan cacing filaria. Kemudian yang kedua, dapat menyebabkan anemia seperti cacing darah, cacing tambang, pacet, dan juga lintah. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.